organisasi. Oke, selanjutnya ada kesatuan tujuan, di mana tujuan organisasi ini harus tergambar dengan jelas gitu dalam visi dan misi organisasi tersebut. Karena tujuan organisasi ini kan nantinya akan menjadi acuan gerak gitu dalam program kerja. Ketika misalkan apa namanya visi misinya nggak jelas gitu ya, otomatis ya kita nanti ini harus mau seperti apa, jalan seperti apa. Makanya tadi untuk yang planning, kemudian ada yang organizing, ada yang activating itu saling berkorelasi gitu ya. Kemudian juga harus mendahulukan organisasi. Jadi setiap SDM yang ada di bawahnya harus menjadikan organisasi itu sebagai prioritas, kemudian penghargaan atas prestasi. Jadi paling enggak kalau misalkan di kesehatan adalah fisioterapis terbaik gitu ya. Jadi ada penghargaan atas setiap prestasi gitu dan juga sanksi bagi setiap kesalahan setiap anggotanya yang ada dalam organisasi tersebut dan juga menerapkan sistem keadilan dan juga kejujuran. Jadi tidak akan ada yang namanya diskriminasi dalam sebuah organisasi. Nah, adapun untuk manfaat pengorganisasian, jadi nanti organisasi ini akan sebagai penuntun pencapaian tujuan gitu ya. Untuk pencapaian tujuan ini akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik gitu ya, di mana manfaat organisasi ini juga nanti diharapkan gitu ya bisa mengubah kehidupan masyarakat terkait kalau misalkan yang kesehatan ini ya apa namanya memberikan apa namanya pengetahuan gitu ya kepada masyarakat, merubah opini masyarakat, merubah mindset masyarakat sehingga mereka bisa aware lah terhadap kesehatannya. Kemudian mungkin yang awalnya tidak punya pola hidup yang sehat itu akhirnya bisa menjadi apa namanya seorang dengan gaya hidup yang sehat. Kemudian juga ini bisa menawarkan karir karena dalam uh, pelaksanaannya itu kan itu ada beberapa SDM yang harus memang dibutuhkan sehingga dengan seperti itu akan membuka lowongan pekerjaan ataupun karir. Kemudian juga organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan karena dari pengorganisasiannya pun tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa memang semuanya itu harus apa namanya meningkatkan kompetensinya gitu ya apa meningkatkan skillnya. Jadi bisa jadikan cagar ilmu pengetahuan. Nah, kemudian langkah-langkah pengorganisasian, jadi mulai dari merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi misinya. Kemudian membagi beban kerja ke dalam aktivitas yang secara logis, kemudian mengkombinasikan pekerjaan gitu ya antara yang anggota organisasi dengan cara yang lebih logis, dengan cara yang efisien, kemudian menetapkan mekanisme gitu ya, untuk mengkoordinasikan pekerjaan, untuk memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan juga meningkatkan efektivitas dari setiap apa namanya kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini terkait pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi ini merupakan implementasi gitu ya, dari sebuah perubahan yang terencana berdasarkan ilmu perilaku secara kontinu dan sesuai dengan kondisi yang berlaku untuk mencapai tingkat efektivitas dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ini tujuan dari pengembangan organisasi gitu ya. Ini untuk mulai dari meningkatkan kepercayaan, kemudian meningkatkan kesadaran terkait berkonfrontasi dengan masalah-masalah organisasi, kemudian meningkatkan suatu lingkungan dalam kewenangan dalam tugas gitu ya. Jadi sesuai atau paham terkait tugasnya masing-masing, penanganannya masing-masing, kemudian meningkatkan derajat keterbukaan dalam komunikasi, kemudian meningkatkan tingkat kesemangatan gitu dan juga kepuasan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian juga mendapatkan pemisahan yang sinergetik ketika misalkan ada masalah gitu, terutama masalah yang memang itu termasuk masalah yang besar. Kemudian juga bisa meningkatkan tingkat tanggung jawab pribadi maupun kelompok. Nah, kemudian ini organisasi ya dalam sistem sosial sebagai sistem sosial di mana organisasi ini juga memiliki elemen-elemen gitu ya, yaitu masyarakat. Kemudian adanya interaksi ataupun hubungan antara elemen atau bagian dalam setiap individu. Kemudian elemen masyarakat juga menjadi suatu keutuhan gitu yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai tujuan yang sama di lingkungan sosial. Nah, berikut adalah peran manajer dalam organisasi. Jadi ada mulai dari perannya sebagai kepala simbolis, pemimpin, penghubung, dan juga
monitor gitu ya, mulai dari apa namanya eh, interpersonal dan juga sampai informasional, di mana mungkin kalau tadi sudah apa namanya kita baginya gitu, kita bagi dari masing-masing manajer ini, mulai dari yang dia sebagai CEO gitu kan, kemudian ada yang top manager, ada juga sebagai yang lini manager apa menengah, dan juga ada yang paling terakhir ini adalah yang uh, menang ini lini pertama gitu, manajer lini pertama. Ini apa namanya lanjutannya. Jadi tadi ya ada yang sebagai sifatnya informasional, ada yang sebagai untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Oke, baik, mungkin itu saja untuk materi hari ini ya. Jadi mungkin nanti untuk yang minggu depan